Dari seorang admiral yang sangat disegani hingga menjadi sekutu Yonko atau bahkan krunya yang paling berbahaya. Dimana langkah Aokiji atau Kuzan membuat seluruh dunia One Piece dalam keadaan gempar. Tetapi kenapa Aokiji, pria yang dikenal memiliki prinsip lazy justice, malah bergabung dengan Kurohige? Apa tujuan tersembunyi di balik semua keputusan tersebut? Atau ternyata dia memiliki agendanya sendiri yang bahkan Teach tidak mengetahuinya? Nah, mari akan kita bahas semua hal itu di satu video ini. Nah, garis besar di sini, kali ini kita akan bahas salah satu karakter paling misterius di dunia One Piece, yaitu Kuzan alias Aokiji. Dari duel epik melawan Akainu hingga pengkhianatannya melawan mentornya sendiri alias Garp, Aokiji selalu menjadi sosok yang sangat sulit untuk ditebak. Dengan Kuzan yang sekarang sudah bergabung ke bajak laut Kurohige, plus kenapa juga Oda memunculkan Kuzan di satu panel yang sangat penting ini, menurut saya ini akan menjadi game changer untuk One Piece di saga terakhirnya nanti. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama baru juga di channel film ini, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana sebelum kita masuk ke pembahasan besar, mari kita lihat kembali siapakah sosok sebenarnya dari Kuzan. Kuzan adalah mantan admiral angkatan laut dengan gelar yang disebut sebagai Aokiji, yang berarti Blue Peasant. Dia pula dikenal sebagai pribadi yang santai dan berprinsip lazy justice atau keadilan bagi sang pemalas. Yang juga sebenarnya kita ketahui di masa sebelum insiden Ohara, kalau Kuzan ini memiliki justice yang berbeda, dan itu adalah burning justice atau keadilan membara, yang seharusnya membuat dirinya cukup semangat dalam melakukan misi-misi yang diberikan oleh atasannya di angkatan laut. Tetapi keadilan tersebut harus berubah pasca apa yang dia lihat terjadi di insiden Ohara. Entah mungkin bagaimana mereka hanyalah seorang sarjanawan saja dan bukan orang jahat. Lalu juga terdapat bocah Robin yang tidak bersalah yang akhirnya dia selamatkan, dan bahkan hancurnya kapal-kapal rakyat biasa oleh sahabatnya yaitu Akainu agar tidak ada satupun sarjana yang lolos, yang dalam kata lain angkatan laut melakukan genosida ke satu pulau besar dari Ohara ini. Yang tersitulah pada akhirnya Kuzan mengubah perspektif dan sudut pandangnya tentang angkatan laut yang dia tempati, dan akhirnya bahkan keadilannya pun ikut berubah. Namun terdapat teman besar lain juga yang harus mengubah segalanya, yang tentu saja itu adalah duel maut di antara kedua admiral, yaitu Akainu melawan Aokiji di Pang Hazard. Pertarungan ini bahkan berlangsung selama 10 hari dan hasilnya ya benar, Kuzan kalah. Dia bahkan kehilangan sebelah kakinya dan banyak luka bakar yang ada di tubuhnya. Luka separah itu untuk sekelas admiral menurut saya adalah luka yang sangat-sangat gila sekali. Yang jangan lupa, perang Marineford yang hebat saja tidak dapat melukai admiral sampai separah itu. Kekalahan ini memaksanya untuk keluar dari angkatan laut karena dia sendiri tidak sudi dengan prinsip Akainu yang kita ketahui adalah absolute justice. Walaupun terkait Akainu ini banyak hal-hal baru menarik nih yang kita dapatkan setelah dia yang ternyata tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh Tenryubito, karena dia juga ternyata bisa kalem ketika Kizaru sahabatnya marah-marah kepada dirinya pasca apa yang terjadi di insiden Egghead, yang ini pun sudah pernah kita bahas sangat lengkap di video channel Devil Nomi. Dan pertanyaan adalah, apakah Aokiji benar-benar ingin meninggalkan angkatan laut karena kalah, atau karena dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana yang tidak akan terlihat jika dia masih menjadi bagian dari angkatan laut? Yuk, mari kita coba kita masuk ke bagian yang sangat penting ini. Setelah keluar dari angkatan laut, Kuzan muncul kembali sebagai bagian dari kelompok Yonko, yaitu Kurohige atau Blackbird. Langkah ini jelas mengejutkan seluruh dunia karena Kurohige dikenal sebagai bajak laut yang sangat-sangat brutal dan juga ambisius. Tetapi apa sebenarnya alasan dibalik langkah dari Kuzan tersebut? Dimana ada beberapa teori menarik yang bisa kita simpulkan. Pertama, banyak sekali yang berspekulasi bahwa Kuzan sebenarnya bukan benar-benar anggota dari Kurohige. Dia mungkin adalah mata-mata dari angkatan laut yang bertugas untuk mengawasi seorang Yonko yang baik lagi, mirip seperti X-Drake yang menjadi bagian dari Kaido. Tetapi ada teori lain juga yang lebih liar. Kalau katanya Kuzan malah bekerja sama dengan pasukan revolusioner yang notabene adalah ayah dari Luffy dan juga anak dari mentornya alias kakek Garp, yang lagi-lagi sudah banyak sekali hubungan yang dia miliki dengan atas dan bawahnya dengan Monkey D. Dragon, sang ketua dari pasukan revolusioner ini. Karena seperti beberapa teori baru yang bermunculan juga, ketika Saul ternyata masih hidup, banyak yang merasa kalau itu adalah ulah yang dilakukan oleh Kuzan. Ya, walau teori ini pun sudah pernah kita bahas sangat-sangat lama sekali juga di channel Devilomi
kurang lebih ketika masa awal COVID dahulu. Yang menariknya, Saul sendiri bilang saat pulau terbakar, maka es yang mengurung dirinya mencair dan dia pun bisa selamat walau hasilnya dia harus kehilangan sebelah kakinya. Yang lucunya bukankah sangat persis sekali dengan apa yang terjadi kepada Kuzan saat ini. Namun adakah yang sadar nama jurus Kuzan ketika dia membekukan Saul dan itu adalah Ice Time? Nama ini mirip sekali seperti nama-nama dari kapsul time di mana orang dibekukan agar dia bisa aktif kembali di masa depan. Dan tahu bukankah Saul pun bahkan hidup pasca itu sampai sekarang. Dan momen baru juga nih, banyak teori terkait ketika apakah Garp yang masih hidup setelah dibekukan oleh Kuzan yang ternyata benar saja kan sudah terkonfirmasi memang Garp masih hidup, tetapi dia dalam keadaan full borgol di penjara Hachinosu yang ini sangat gila sekali. Kakek tua seperti itu bahkan borgolnya jauh lebih parah dibandingkan tahanan level 6 di Impel Down. Serta juga ketika dari Arc Desosak alias di ujung Pang Hazard, Doflamingo pernah berkata bahwa dunia ini penuh dengan manusia yang memiliki agenda tersembunyi. Apakah Kuzan salah satu dari yang dikatakan oleh Doflamingo tersebut? Jangan lupa Doflamingo memiliki sebutan sebagai mastermind. Dia pasti sangat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik bayangan. Serta mungkin ada alasan lain juga terkait apa yang dilakukan oleh Kuzan. Lagi-lagi karena dia sebagai mantan seorang admiral, Kuzan pasti mengetahui banyak rahasia yang ada di dunia One Piece. Tapi bagaimana jika dia sebenarnya mencoba menggali lebih dalam tentang sejarah abad kekosongan dan rahasia di balik pemerintah dunia? Karena tahu bukankah jika dia masih di bawah angkatan laut, tidak mungkin dia berani dan bisa melakukan hal tersebut. Tetapi dengan bergabung ke bajak laut yang notabene Kurohige, mungkin Kuzan mencoba untuk mendapatkan akses ke informasi yang sebelumnya tidak bisa dia dapatkan. Yang menurut saya sendiri pun, Kuzan pasti cukup tertarik dengan hal seperti Poneglyph terkait apa yang pernah terjadi kepada dirinya di Insiden Ohara 22 tahun yang lalu. Ya benar, jangankan dia selaku admiral yang pasti tahu banyak tentang kebobrokan pemerintah dunia, jangan lupa Garp saja yang notabene Vice Admiral, dia bisa tahu perbuatan bangsat dari para Tenryubito seperti yang kita lihat di insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Di situ Garp tahu kalau mereka sedang melakukan pemusnahan massal yang bahkan Garp sebut bercanda sebagai rekreasi dari para Tenryubito. Dan bahkan Garp pun tahu kan tentang pencurian harta karun dari Hachinosu yang seharusnya itu pastinya informasi sekelas top secret. Yang lucunya semua hal itu malah nyambung dengan keadaan sekarang di mana Garp ada di Hachinosu dan Kuzan juga ada di sana. Ya menurut saya ini terlalu sus banget nih jika tidak akan berperan atau memiliki plot di masa depan nanti. Nah, dengan posisinya saat ini, Kuzan adalah wildcard yang bisa berpihak kepada siapa saja. Apakah dia akan tetap setia kepada Kurohige ataukah dia akan berbalik membantu Luffy di aliansinya nanti ketika perang terakhir? Dimana ada dua kemungkinan besar. Pertama, jika Kuzan benar-benar berpihak kepada Kurohige, ini akan menjadi ancaman besar bagi aliansi Luffy dan tepatnya seluruh pihak yang ada. Dimana kemampuan Hiei no miliknya menurut saya salah satu buah iblis Logia yang sangat gila sekali, dan jika dia berhasil mengawakenkan buah iblisnya, dampaknya wah ini gila parah. Ini juga yang menurut saya akan berhubungan dengan kekuatan dari Kuzan yang jangan lupa dia adalah admiral yang notabene cross guild saja memberikan bounty untuk admiral seharga 3 miliar berry. Dan kita pun lihat sendiri bagaimana Kuzan yang sendirian bisa mengalahkan banyak sesama komandan Kurohige ketika dia masih belum bergabung dengan Teach. Jadi dari sisi power saja Kuzan jelas jauh lah di atas nakama-nakama sesama komandan Yonkou di bajak laut Kurohige ini. Dan juga dengan pengetahuan rahasia yang dia punya sebagai mantan admiral, menurut saya bounty-nya tidak akan kaleng-kaleng biasa, mungkin bisa di 3,5 sampai 4 miliar berry. Yang namun Oda sendiri sudah mengonfirmasi untuk hal ini kan kalau bounty Kuzan masih dibicarakan oleh angkatan laut, yang berarti kita masih belum mendapatkan bounty resmi dari Kuzan ada di kisaran angka berapa. Dan jika Kuzan benar-benar menjadi nakama dari Teach pun bagi saya akan cukup masuk akal kok. Dia join ke sana atas dasar kebebasan yang dia miliki setelah keluar dari angkatan laut. Teach pun tidak menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia minta. Juga Kuzan tidak akan meminta Teach apa yang dia minta. Tidak tepat seperti kata-kata Teach juga, kami ini adalah bajak laut dan bukan segerombolan teman di mana kita bersama karena kita memiliki tujuan yang sama, dan itulah arti dari jadi bajak laut menurut versi Kurohige. Di mana bukankah rata-rata bajak laut adalah pencari kebebasan, freedom, liberation, dan mungkin inilah alasan atau titik pada akhirnya Kuzan menemukan sebuah kebebasannya ketika join ke bajak laut. Namun jika Kuzan hanya berpura-pura dan menjadi sekutu dari Kurohige, di mana momen pengkhianatannya menurut saya pasti akan sangat-sangat epic sekali. Bayangkan jika di tengah perang terakhir nanti Kuzan justru malah menyerang Kurohige dan mengungkapkan tujuan yang sebenarnya. Ya benar, walaupun bagi saya sendiri sih tidak mungkin sekelas
Kurohige tidak akan menyadari kalau Kuzan ini memiliki agendanya sendiri. Tetapi setidaknya kita akan mendapatkan satu twist yang menarik yang akan membuat Kurohige cukup kaget ya. Cukup kaget di awal pun tidak masalah. Yang penting Oda harus membuatnya dengan sangat epic. Karena menurut saya ada satu hal paling mencurigakan yang Oda munculkan adalah di mana satu panel luar biasa yang diperlihatkan semua karakter penting ini, dan kenapa harus ada Kuzan di satu bagian itu. Harusnya bukankah dia sudah diwakilkan oleh Kurohige selaku kaptennya yang notabene Yonkou, yang bahkan Gorosei saja tidak ada karena sudah diwakilkan oleh Imo. Dimana mungkin untuk Garling ini ada karena saat itu dia masih belum menjadi Gorosei dan menjadi Supreme Commander atau tingkatan tertinggi dari God's Knight atau Holy Knight. Jadi menurut saya kemunculan Kuzan yang terkesan out of nowhere ini akan menjadi poin penting di penghujung serial One Piece nanti. Dan bahkan saya merasa jika arc Elbaf ini adalah satu-satunya cara yang sangat baik bagi Kuzan untuk muncul dan reuni bersama dengan Saul juga dengan Nico Robin. Tapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri apa peran Kuzan di perang terakhir nanti? Apakah dia akan benar-benar setia kepada Kurohige atau bahkan dia punya agen sendiri yang kita masih belum tahu apa? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena pendapat kalian pasti akan sangat menarik agar kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, jadi itulah untuk video kali ini, dan seperti biasa saya mau berterima kasih juga buat kalian yang masih setia menjadi membership Devil Numis seperti para Devil Fruit user ini, Hak user, dan juga para Will of Me. Dan buat kalian juga yang ingin menonton video lengkap alias mega teori terkait babang favorit kita alias babang Jackie, kalian bisa langsung masuk dan nonton di video ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.